Romo, kalau di ajaran Hindu, tanda-tanda spesifik tentang kiamat itu seperti apa, Romo? Ya, kita melihatnya secara kecil saja. Kalau ada saudara kita yang mau meninggal, itu tanda-tandanya mau meninggal bagaimana, biasanya wajahnya gimana, itulah secara kecil saja yang kita lihat, atau namanya mau meninggal atau pralaya. Kalau Mahapralaya, Romo? Pralaya ya masih lama sekali. Programnya Tuhan sama kita tidak sama. Kita pun memprogram programnya Tuhan kan tidak mungkin. Nah, pralaya itu, kiamat itu kan tugasnya Tuhan itu sendiri. Kita kan tidak tahu. Ya, kapan ada hanya pendapat, hanya itu kan silahkan. Itu tetap demi ada kiamat, silahkan. Tapi kalau untuk menentukan waktu, silahkan Tuhan itu sendiri yang menentukan. Enggak, maksudnya tanda-tandanya di alam raya ini, Romo. Misalnya terjadi banyak bencana, terus degradasi moral manusia, seperti itu, Romo. Ya, itu ada yang pendapat seperti itu juga kita terima, karena pengembalian evolusi. Ada penyelamat yang apa itu namanya, penyelamat dunia lewat para awatara atau dewa dan sebagainya. Kalau kita melihat di saudara-saudara kita, ada turunnya para nabi itu untuk menyelamatkan dari jalan supaya tidak lanjut bagaimana dari umat itu, dari saudara muslim seperti itu, terjadinya seperti ini. Terus dari Nasrani juga ada cerita bagaimana dunia itu seperti ini. Dari Hindu pun juga, sehingga antara satu dan yang lainnya kan saling berkaitan. Sehingga dengan pendapat-pendapat yang tidak sama, kita pun ya sudah, kita tetap menghargai pendapat. Sehingga dengan adanya seperti ini, ya sudah, tidak ada masalah. Berarti boleh jadi tergantung manusianya ya, Romo ya. Misalnya manusia dengan sesamanya, dengan alam harmonis juga nanti zakat raya pun juga lebih panjang lagi. Iya. Siap. Nah ini, Romo, apa yang akan ditemui dan dirasakan orang saat rutin meditasi, Romo? Nah, rutin meditasi itu kan menghasilkan suatu energi yang positif juga. Ya, meditasi kan untuk menghasilkan suatu kedamaian, ketenangan. Meditasi sendiri kan ada dua versi. Jadi meditasi halus dan meditasi kasar. Nah itu bagaimana, Romo? Meditasi halus itu kita mengadakan meditasi yang rajin, yang tulus. Itu habis meditasi itu kan hasilnya ayem, tentrem, damai. Jadi tidak tahu apa-apa, ini memang ayem dan ayem. Masalah nanti kerja bagaimana, masalah perjalanan sudah. Ada lagi yang meditasi namanya habis duduk beberapa saat meditasi sudah tahu apa-apa, tahu ini. Tapi kalau itu tidak di menit, semakin lama semakin banyak ini, akhirnya tidak akan mendapatkan fokus, nggak ayem. Mereka memikirkan, wah betul ini, ketemu ini, apa itu tidak baik, ya baik. Ya silahkan, kan setiap orang kan punya persentase untuk itu berbeda-beda. Kita juga menghargai, tapi kalau bisa usahakan meditasi itu yang
habis meditasi ayem, tentrem, damai setiap saat, setiap hari. Apa yang kita inginkan, sesuatu anugerah terus datang. Anugerah nomor satu ya anugerah sehat walafiat, dan Ya tergantung refleksi pikiran masing-masing. iya. Biasanya kan seseorang itu ada yang beritarom. Kalau misalnya yang mau meditasi kak tangannya bisa gerak-gerak sendiri, ini benar apa enggak ya? Apa harus diikuti tiap gerakan tangannya seolah Ya ada meditasi, ada yoga meditasi, hatha yoga, mantra yoga, hatha yoga, bhakti yoga, raja yoga, dan sebagainya. Hatha yoga yaitu yoga atau ada kaitannya dengan meditasi, yaitu yoga yang gerak. Ya sudah. kita dia itu apa silo lah romo bahasanya itu dia diam kok katanya itu gerak sendiri gini akhirnya ujungnya gini romo katanya. Ya itu ada namanya hatha yoga yang diambil dengan gerakan. Apa itu dalam menjalankan meditasi, yaitu tadi setiap orang satu dan yang lainnya kan mempunyai kekuatan wadah presentasi yang tidak sama, sehingga ada reaksi yang tidak sama, ada pendapat yang tidak sama. Akhirnya kalau kita kumpulkan reaksi-reaksi yang tidak sama, pendapat-pendapat yang tidak sama, kita kumpulkan, kita tali, itulah suatu pencari sesuatu untuk ayem tentrem itu dari bermacam-macam hasil yang dihasilkan setiap orang tidak sama. Tapi kalau kita kumpulkan pengalaman-pengalaman itu, kita satukan, jangan sampai istilahnya wah kamu kurang begini, jangan seperti itu. Begitu ya. Akhirnya bisa saling menerima, saling memberi, akhirnya tidak ada persoalan. Kadang ada begini, kamu tadi tahu apa? Wah saya kayak ada kelihatan jengkir gading. Terus yang satunya, kamu tadi apa? Wah ada kayak orang membawa payung. Terus yang ketiga muncul seperti, wah kamu itu masih belum nyampe, belum gini-gini. Akhirnya kan menjadikan bumerang, menjadi apa itu pertengkaran atau salah paham. Itu jangan sampai, sehingga pendapat apapun yang dihasilkan lewat apa itu yoga atau meditasi kan hasilnya tidak sama. Itu pun jangan dipermasalahkan. Sudahlah, kenapa ribut? Di dalam tubuh kita sudah ribet, kok mencari ribet lagi. Cara seseorang untuk membesarkan wadahnya sendiri itu gimana? Untuk membersihkan wadahnya sendiri, kita tahu apa itu tingkatan sebelum kita membesarkan diri sendiri. Yaitu kita sudah menjalankan cara, yaitu cegahan atau caru kepada caru, memberikan kepada Buddhakala, terima kasih kepada unsur alam itu. Terus kita sudah manusiayatnya atau sudah memberikan rezeki kepada sesama manusia, berbagi. Yang ketiga, kita sudah upacara leluhur atau pitra Mbak Buyut yang sudah meninggal, kita sudah mengupacara, sudah sampai selesai tuntas. Terus wasiatnya atau berterima kasih pada tokoh-tokoh agama yang sudah memberikan petuah-petuah apa itu damai ayem kepada kita kasih sesuatu ke sana, terima kasih. Dan yang paling ini adalah kepada beliau Tuhan itu, sehingga dengan semuanya ini sudah kita laksanakan, sudah kita wujudi, barulah kita berbesar hati, kita sudah melakukan sesuatu lewat itu tadi. Lima cara sebelum ke sana kan kita sudah lewat tangga. Kalau kita punya acara tidak mungkin ada hal kesulitan, pasti sebelumnya kita sudah datangi beliau itu, unsur-unsur itu pasti akan mendukung kita, yaitu supaya acara yang kita programkan juga itulah. Kalau ingin berbesar hati, berbangga hati, lakukanlah seperti tadi, wasudewa itu semua makhluk adalah saudara. Pengen semua makhluk saudara, dua hajat tonggone gak sudah.
Atau rewang. Nggak tahu rewang ya, tahu rewang nggak tahu rewang ya dikasih. Nah, diterima nggak diterima yang penting udah. Kamu itu apa itu ramah seseorang kan kadang ada yang apa itu bekerja keras ya sudah berusaha keras tapi kok ya gini-gini aja, itu apa itu namanya, ada yang salah dari hatinya apa pikirannya atau gimana Rom? Sudah bekerja keras enggak, hasilnya kok kurang terus padahal sudah beliau sudah kerja keras. Ya itu tadi. Ada langkah spiritual yang harus seseorang tersebut dibuat. Ya itu tadi dari yang terkecil dulu ya, Iya. unsur Pancamabuta. Sudahkah pada saat kita hidup ini berterima kasih kepada unsur apa baik itu Joang Kosoprati yang memberikan bekal kita menjadi hidup? Sudahkah? Kalau sudah kok panjat seperti itu, ya rentetan berikutnya yaitu sudahkah kita mengadakan upacara yang seperti tadi Budakala, manusia dan sebagainya. Nah, setelah itu kok masih saja apa itu hasilnya tidak maksimal, panjat kurang dan sebagainya. Akhirnya kita lihat perjalanannya beliau bagaimana. Awak di mulat sariro, mawas diri yang saya kerjakan itu sesuaikah dengan kekuatan atau modal untuk bekerja, tubuh kita untuk bekerja di situ, sesuaikah enggak? Kalau tidak sesuai ya kita terpuntang-panting, istilahnya kita tidak ahli dalam mencari ikan di laut, kita ahlinya hanya menata pot yang ada di darat masuk ranah laut, akhirnya kan tidak bisa maksimal. Ya, lihatlah apa itu kemampuan kita untuk melakukan karya, melakukan kerja dengan kemampuan kita itu sesuai enggak? Kalau tidak sesuai kan akan membuat malapetaka. Begitu kan. Sesuaikan dengan apa itu modal yang kita miliki. Ibarat kita membeli apa itu motor yang baru, padahal motor yang baru itu harganya 15 juta, kita hanya punya 500.000, kan tidak mampu. Malah kalau tidak mampu, punya kurangan, punya hutang, kalau kita tidak bisa nyarutan juga sakit sendiri ya. Apakah tersebut apa itu ada kaitannya dengan yang namanya karma buruk itu? Itu pun juga bisa. Jadi dulu masih dalam kehidupan masa lalu sebelum hidup sekarang, dia itu sudah suka istilahnya mencuri, suka berbuat yang tidak baik, suka merampok dan sebagainya, suka membuat onar dan sebagainya. Pada saat itu dia disegani oleh kawan jalawannya, punya rezeki banyak. Tapi setelah kehidupan yang akan datang, dia dulu kan seperti itu, membuat akhirnya dia sudah melakukan sesuatu kerja keras tapi hasilnya seperti itu karena ya karmanya beliau sendiri. Cara memutusnya itu gimana? Cara memutusnya ya kita selalu belajar untuk menekuni apa itu hal-hal yang baik-baik dari sedikit demi sedikit. Untuk masalah perubahan yang penting kita sudah menuju hal yang berjalan menuju jalan yang baik. Sedikit. Siap. Kamu dalam meditasi itu biasanya kan ada bisikan-bisikan, suara-suara. Kalau orang Jawa bilang wangsit lah. Nah itu ada suara sejati dan suara pikiran. Nah itu membedakannya bagaimana? Ya itu juga relatif juga. Ada yang punya apa itu kelebihan, ada yang seperti itu juga ada, seperti yang bisikan-bisikan gaib nanti begini ya kan bisa ada yang seperti itu. Tapi kalau kita ya seringkali mendapatkan suara bisikan, yaitu pada waktu meditasi apa tuh suara cecek
ya itu tadi. Kalau Romo sendiri? Ya kita tidak pernah seperti itu. Nah, pada saat kita meditasi ya ada bisikan lewat bisikan itu angin, itu aja. Mungkin bisikan hati gitu. Bisikan hati ya tak pernah itu. Hanya lah itu. Ya kita tidak pernah yang terlalu seperti itu. Kita mengatakan meditasi ya tidak. Kadang ada teman yang ada rasa seperti itu, kita pun juga menghargai pendapat beliau. Apa itu hasil atau rasanya beliau seperti itu, kita pun juga menghormati. Oh, ada bisikan begini bisa, karena dia punya presentasi seperti itu. Kalau kita saling menyalahkan dan tidak baik, kita juga menghargai, sehingga itu pun juga ada manfaatnya buat kita juga. Nah, jadi kita kan jalan, kita terima dari segala penjuru. Berarti untuk Romo setiap ada petunjuk itu lewat apa? Misalnya mendapat petunjuk dari Sang Hyang. Ya kadang kita ya ada teman yang seringkali bilang itu, ada saya dapat petunjuk ya silahkan untuk melaksanakan. Romo bagaimana ada petunjuk? Sekarang yang saya bawa saja ada petunjuk, tapi kadang belum saya laksanakan, mencari petunjuk lagi ya. ada buku namanya Upadisa itu. Upadisa itu ada rentetannya petunjuk untuk membuat segan seperti ini, membuat apa itu caru seperti ini, pras atau anak baru lahir bersama tani ini kan petunjuk-petunjuk juga itu. Tapi ada yang belum dilaksanakan, mencari petunjuk lagi. Apa kita ngelumpuknya petunjuk? Ya bolehlah mencari petunjuk, silakan. Tapi sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi ya itu tadi pesan saya, yaitu petunjuk yang sudah ada laksanakan, jangan